Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ada seorang sahabat kita dari Malaysia mengirimkan lagu ya. Lagunya ini sangat dalam maknanya, dayanya, energinya pun luar biasa ya. Saya yakin orang yang menciptakan lagu ini ya seorang Ma'rifatullah. Jadi mari kita dengar syairnya dan kita coba artikan ya. Karena sahabat itu bertanya, Bang Andi coba artikan ya, saya cobalah. Mudah-mudahan kita bisa paham. Usah lari mengejar bayanganmu, henti langkah jika kau sedar. Usah lari mengejar bayanganmu, henti langkah jika kau sedar ya. Itu maknanya orang yang terlalu mengejar kebahagiaan duniawi itu sama seperti mengejar bayangan. Sama dia seperti mengejar bayangannya sendiri. Di situ nanti akan ada titik kecewa. Akan ada titik kecewa, akan ada titik putus asa. Makanya dibilang henti langkah jika kau sedar. Kalau kita udah paham bahwa dunia ini bukan kebahagiaan yang hakiki, ya jangan lagi mencari. Henti langkah di sini maknanya ya berserah. Kalau kita udah sadar bahwa dunia ini bukan kebahagiaan yang hakiki, ya berserah kita. Jangan lagi kuatkan keinginan kita, kemampuan kita ya. Henti langkah jika kau sadar. Tunduk bersimpuh hadap dirimu, dirimu adalah bayangannya. Duduk bersimpuh hadap dirimu, dirimu adalah bayangannya. Jadi duduk bersimpuh hadap dirimu ini adalah suatu jalan thariqah ya. Orang yang menempuh jalan thariqah dia akan duduk bersimpuh berzikir. Hadap dirimu maknanya adalah ya masuk ke dalam diri, kenali diri ya. Belajar mengenal diri. Kita berthariqah, kita menempuh jalan salik ya. Duduk bersimpuh di sini adalah berzikir. Namalah kayak teman-teman zikir nafas ya. Dirimu adalah bayangannya ya, jadi maknanya kita semua yang ada di muka bumi ini, segala apa yang ada di alam semesta ini, ya karena ada sang pencipta. Adanya yang dicipta pasti ada pencipta. Itulah maknanya bayangan. Adanya suatu benda pasti ada bayangan. Kalau nggak ada benda itu nggak akan ada bayangan. Kalau nggak ada zat itu nggak akan ada bayangan. Adanya Tuhan baru ada makhluk ya. Kita ini bayangan Tuhan ya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan tempuh sempadan laisa, pasti langkahmu akan tersasar. Nah ini maknanya dalam ini bagi para salik aja yang paham ya. Jangan tempuh sempadan laisa, pasti langkahmu akan tersasar. Saya juga kurang paham ya makna sempadan ini, karena kan itu bahasa Malaysia. Tapi setelah saya cari tahu maknanya batas atau perbatasan atau hujung bisa juga maknanya ya. Laisa itu tak ada. Jadi ini bisa dimaknakan bahwa perjalanan dalam spiritual kita dalam berzikir ya. Udah duduk timpu dia menghadap dirinya, masuk ke dalam diri, mengenal diri. Di situ akan ada sebuah perjalanan ya. Jangan tempuh sempadan laisa ya, maknanya jangan kita terlena dengan perjalanan dalam berzikir. Jangan kita terlena dalam pemandangan. Makanya dalam berzikir itu orang yang terjebak dengan pemandangan-pemandangan itu ya akan kesasar. Pasti langkahmu akan kesasar, nggak sampai kepada Allah.
Seperti teman-teman dalam berzikir, bang nampak cahaya, bang nampak lorong, bang aku nampak ini nampak itu sesuatu yang semu ya, sempadan laisa, itu tak ada maknanya, tak ada artinya. Karena kalau kita terlena di situ ya kita akan kesasar, nggak sampai-sampai pada tujuan. Ya, ini sudah wilayah spiritual ini. Pandanglah alam jua dirimu, semua ternyata wajahnya. Pandanglah alam jua dirimu, semua ternyata wajahnya. Maknanya ya sama seperti di Al-Quran. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Jadi lihatlah Allah di alam semesta ini dan pandanglah juga wajahnya ya di diri kita. Ya. Makanya kita orang yang mengkaji diri ya dia bisa melihat Allah di segala sesuatu. Karena apa yang terhampar di muka bumi ini ya wajah Allah semua. Agar kita mengenalnya ya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Ya, jadi di sini maknanya lebih kepada wilayah fana. Apapun yang kita lakukan, setiap gerak dan diam kita itu ya wujudnya Allah. Kalau kita paham ya, kita bisa berpikir, kita bisa bergerak, kita bisa melangkah, kita bisa berbuat, kita bisa begini, bisa begitu, ya itu semua wujud Allah kalau kita paham. Bahkan kita bernafas juga dinafaskan oleh Allah. Jadi kalau orang sudah zero di wilayah ini, dia nggak akui lagi bahwa diriku, dia akui Allah yang ada pada diriku. Ini wilayah sufi nih, bagi pejalan akan paham. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Ini maknanya jangan mengaku Tuhan ya. Jangan merasa sedikit-sedikit aku udah bersatu dengan Tuhan, bukan bersatu. Ya, jangan sampai kita merasa kita ini Tuhan. Bukan aku dirimu, itu maknanya dia tidak ada mengakui bahwa dia Tuhan ya. Aku sekedar ceritamu ya, maknanya adalah ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya itu ceritanya Allah, takdirnya Allah, kehendak Allah, afalnya Allah pada diri kita. Jadi jangan mentang-mentang kita merasa aku bayangan Tuhan, kau jadi Tuhan. Jangan. Antara bayangan dan zat berbeda ya. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Nah, ini mantap ini. Engkau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Ya maknanya sama dengan sadar Allah. Ketika kita bisa melihat Allah di sebalik makhluk, ya nyata Allah itu. Ya, orang yang nggak sadar dia tiada, nggak nampak Allahnya. Yang nampak makhluk aja. Ya, seperti kita dalam hidup, ya mungkin ego kita dipancing oleh orang lain, dipancing oleh istri, dipancing oleh suami, dipancing oleh teman kerja. Kalau orang itu nggak sadar kepada Allah, ya Allahnya tiada. Ya, itu yang dibilang si buta, dia nggak nampak Allahnya. Tapi bagi yang tahu, bagi yang sadar, ya Allah itu nyata. Ini bukan makhluk lagi nih. Ini Allah di sebalik makhluk. Aku memandang wajahmu ya Allah.
Ya, makanya bagi yang tahu Allah itu nyata. Ini sudah wilayah fana juga ya. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata engkau yang memandangmu, engkau yang memandangmu. Jadi dia yang memandang dengan pandangan dia. Dia memandang dia, ya kita nggak ada ya. Jadi kalau kita bisa memandang wajah Allah itu ya sejatinya Allah yang memandang dirinya sendiri. Jadi jangan kita akui kita yang hebat ya. Hilanglah aku nyata wujudmu. Maknanya ya di sini sudah wilayah fana ini. Ini ada dua makna. Makna pertama dalam spiritual, makna kedua dalam kehidupan. Hilanglah aku nyata dirimu dalam spiritual ketika kita mencapai titik fana, titik tertinggi, ketika kita wusul kepada Allah. Di situ sirna. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, sirnalah dirinya. Ya. Jadi kalau sudah ada tahap perjumpaan, pertemuan, penyaksian itu ya diri kita hilang. Karena kita hanya melihat wujudnya saja. Ya. Hanya melihat wajahnya saja. Itu dalam spiritual. Lantas dalam kehidupan gimana bang? Hilanglah aku nyata wujudmu, maknanya adalah kita fana dalam kehidupan itu ya ketika kita bisa, kita nggak akui kita bisa. Kita mampu, kita tidak akui kita mampu. Kita pintar, kita tidak akui kita pintar. Contohnya dalam hal bersedekah. Bukan aku yang bersedekah, tapi aku ini bersedekah karena kehendak Allah, wujudnya Allah pada diriku. Dialah yang berkehendak aku bersedekah. Jadi akunya nggak ada, diri kita nggak ada, hilang diri kita. Jadi maknanya di sini hilanglah aku nyata wujudmu ketika kita mencapai titik zero, titik fana. Tidak ada lagi keakuan diri kita. Yang kita akui hanya Allah saja. Ya. Dalam ini maknanya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Hilanglah aku nyata wujudmu. Hilanglah aku nyata wujudmu.